Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan tanah hati kami, Tuhan. Kau yang siapkan bejana kami, wadah kami. Untuk kami boleh menerima setiap pengajaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya firman yang akan kami dengar, yang akan kami terima Tuhan. Inilah yang berasal daripada Tuhan, yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Luar biasa pagi hari ini, amin. Ya, saya percaya kita semua masih diberi kesehatan yang terbaik, amin. Masih disertai Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pagi ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari kisah Ananias dan Safira ya. Hari ini temanya adalah tentang kejujuran saudara. Ya, ini mungkin hal yang gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Kita akan buka dari Kisah Rasul 5. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai yang kelima saudara. Kisah Rasul 5 ayat pertama sampai kelima berkata seperti ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya juga tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5, ketika dia mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar akan hal itu. Saudara. Dari hal ini kita belajar bahwa kejujuran itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dalam hukum Tuhan, dalam perintah Tuhan ada yang berbunyi jangan bersaksi dusta. Benar? Dari kecil kita belajar jangan bersaksi dusta. Artinya apa? Jangan berbohong, jangan kita menjadi tidak jujur, jangan kita istilahnya mendustai Tuhan, jangan kita istilahnya meremehkan Tuhan. Dari cerita tadi, dari cerita Ananias, apa yang bisa kita ambil saudara? Tuhan pengen kita ini jujur dalam segala hal. Ya, Tuhan mau kita hidup dengan jujur, Tuhan mau kita hidup dalam firman-Nya. Karena buat Tuhan tidak jujur atau berdusta itu adalah pelanggaran yang serius. Di ayat 5 ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Sebegitu mengerikannya ketika kita berani mendustai Allah. Petrus ngomong kamu bukan cuma mendustai manusia, tapi kamu mendustai Allah. Kejujuran adalah hal yang mungkin bisa kita pelajari saudara. Hal yang bisa kita telisik, kita telusuri. Tetapi ini adalah hal di mana banyak anak-anak Tuhan ini jatuh dalam hal ini saudara. Bohong itu termasuk tidak jujur saudara. Bahkan ada yang bilang bohong buat kebaikan gak apa-apa. Dosa tetap dosa, benar? Dosa itu nggak bisa ditawar. Beberapa waktu lalu saya isi di Devotion SD, saya bagiin tentang hal ini juga, kurang lebihnya sama. Saya bilang ke anak-anak, anak-anak, siapa yang nanti kalau sudah besar mau hidup berkelimpahan semua angkat tangan. Siapa nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali semuanya mau naik surga, semuanya angkat tangan. Dan hari ini saya bilang, kalau kalian mau itu terjadi, maka kalian jangan lagi berbohong. Saya tanya lagi, siapa yang masih berbohong? Ada juga yang angkat tangan saudara. Jadi bingung kan?
Tapi itulah anak-anak, saudara. Mereka mengingini sesuatu, mereka punya tujuan, mereka punya impian. Tapi namanya anak-anak, ya kan? Mereka masih melakukan, padahal itu harusnya nggak mereka lakukan. Dan apakah kita seperti anak-anak hari ini, saudara? Ketidakjujuran, kebohongan itu adalah hal yang beda tipis, saudara. Hal yang mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam perkataan itu adalah hal yang biasa. Tetapi apakah benar kita sudah bersikap jujur dan tidak mendustai Tuhan? Saya dulu zaman SMP, SMA, saudara, masih nakal dulu ya, masih bangor istilahnya. Jadi saya bilang sama mama saya, "Ma, saya mau les ini ABC," ya kan. Uang lesnya segini sebulan. Ya udah, mama saya percaya, ya kan. Dan ternyata saya tidak les, saudara. Saya tidak ikut les, uang lesnya saya pakai buat jajan sama teman-teman saya. Saya seorang remaja yang dengan sangat mudah membohongi mama saya. Dan hari itu saya tahu saya pun lagi membohongi Tuhan saya. Dan saya udah tobat, saudara. Saya nggak berani lagi bohong-bohong ya. Dengan sangat gampang mungkin kita berkata hal-hal yang istilahnya buat kita jadi safe. Even kita tahu kita itu salah. Tetapi kita berusaha membela diri dengan semua perkataan yang ujung-ujungnya adalah perkataan tidak jujur. Entah kenapa gampang sekali setiap anak-anak Tuhan mudah sekali berbohong. Saya banyak jumpai dalam lingkaran saya di LG itu, banyak masih ada remaja-remaja yang bohong, saudara. Saya pernah dibohongin sekali, waduh, itu nggak enak, saudara. Jadi saya tanya, dia jawab A, tapi saya tahu dia lagi bohong. Ya kan? Lalu saya tegur, saya kasih tahu dia, kamu membohongi saya, istilahnya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saya punya Tuhan dan kamu lagi membohongi Tuhan saya bilang. Hati-hati dengan perkataan. Ada lagu sekolah minggu kan berkata, hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati, saudara. Ketidakjujuran, tidak jujur, itu sedang menggerogoti anak-anak Tuhan hari-hari ini. Karena dengan mudah diucapkan, dengan mudah dilakukan, dan tanpa sadar. Ananias, dia menyembunyikan sebagian hasilnya. Mungkin semua orang nggak tahu, yang tahu cuma Safira dan Petrus hari itu. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Matius pasal yang ke-5 ayat 37 berkata seperti ini. Jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di dalam hukum Tuhan cuma ada dua, ya dan tidak. Jujur atau tidak jujur. Berbuat benar atau berbuat dosa. Itu, saudara. Lebih dari itu dikatakan, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan kita menjadi seperti Ananias yang tidak bisa berkata dan berperilaku jujur, saudara. Saya bilang hari ini, kebohongan, ketidakjujuran itu sangat gampang dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Tapi ketika kita membangun benteng hidup kita, saya percaya kalau kita berani hidup jujur, maka kejujuran akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Hidup jujur, ada damai sejahtera. Hidup nggak jujur, itu takut, saudara. Saya waktu ngebohongin mama saya tentang les itu, takut ketahuan, ya kan, cemas. Takut nanti saya lagi naik motor, yang istilah jam les saya lagi naik motor, saya malah jajan, saya malah pergi kemana, takut ada yang lihat, takut mama saya lihat, takut keluarga saya yang lihat. Takut, saudara. Saya udah bohong, saya udah mendusta, tetap takut. Itulah kalau kita hidup gak jujur, ada kecemasan, ada ketakutan, takut ketahuan. Itu dia.
Jadi hari ini saudara, hidup jujur, ada damai sejahtera. Kalau kita nggak jujur, yang saya rasakan ada kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Pagi ini sudah ada 3 poin, dengan cepat saya akan bagikan kenapa kita harus hidup dalam kejujuran hari-hari ini. Kenapa di masa-masa terakhir ini kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama kita buka dari Amsal 2 ayat yang ke-7 saudara. Amsal 2 ayat 7 berbunyi seperti ini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saya ulang, Tuhan menyediakan pertolongan bagi siapapun di Sion ini, di Gracia ini yang jujur. Dan menjadi perisai, menjadi tembok perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dan that's why kenapa kita harus berhidup dengan jujur, berkata dengan jujur. Karena poin yang pertama berkata kejujuran akan membawa kita mengalami pertolongan Tuhan kapanpun. Kita hidup jujur berarti tidak ada celah, tidak ada dosa, tidak ada noda hitam antara kita dan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dengan bercela, kita membohongi Tuhan, kita sering berdusta, maka hubungan yang tadinya istilahnya sangat dekat, tidak ada jarak, perlahan akan melebar jaraknya dan ada noda-noda hitam yang menutupi jalan kita ke Tuhan. Kita hidup jujur dikatakan Tuhan menyediakan pertolongan. Tuhan menjadi tembok perisai dan perlindungan buat siapa yang tidak bercela lakunya. Ini jelas sekali saudara. Kejujuran akan membawa kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Jadi hari ini ayat yang harus kita hafal. Ia menyediakan buat siapa yang jujur hidupnya. Dan ia menjadi perisai buat orang yang tidak bercela lakunya. Lalu yang kedua saudara, kita buka dari Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Berkata seperti ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Hidup di dalam kejujuran akan membawa kita mengalami berkat dan perlindungan Tuhan. Kita kemarin dikhotbahi tentang masa kesukaran, tentang sungai Kerit, tentang Sarfat. Hari-hari ini saudara, hidup di dalam kejujuran itu sangat penting. Karena dikatakan Tuhan yang menjamin semuanya. Kalau kita berlaku jujur, kita berkata jujur, kita berperilaku jujur. Satu hal, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kesusahan. Amin. Amin saudara. Kalau kita hidup benar, berkata jujur, berperilaku jujur, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita ini kesusahan. Ayatnya ada, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, ya kan? Kita akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jangan pernah takut kekurangan, jangan pernah takut kesusahan, asalkan kita benar di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita nggak benar, yang tadi saya katakan, ada kecemasan, ketakutan, kepanikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita jujur, kita benar, maka kita akan mengalami firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita buka dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-22 sampai 23 saudara. Mazmur 50 ayat 22 sampai 23 berkata seperti ini. Perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah.
supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepada kita semua. Amin. Siapa yang jujur jalannya, Tuhan akan menunjukkan keselamatan kepada kita. Dengan kata lain, kejujuran menuntun kita kepada keselamatan. Amin. Kita semua yakin, kita semua percaya kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, semua pasti akan angkat tangan. Seperti anak-anak di SD Terang Bangsa. Semua angkat tangan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ada di dalam firman yang kita baca pagi hari ini? Pelajaran yang penting pagi hari ini saudara, hidup dalam kejujuran. Godaannya banyak. Anginnya banyak. Akan menggoda setiap kita untuk kita berkata tidak jujur. Dalam segala hal, bukan cuma dalam hal pelayanan saudara. Dalam hal pekerjaan saya pun mengalami banyak orang-orang yang istilahnya mendekati saya, yang istilahnya menawarkan cara-cara yang tidak jujur. Saya pernah cerita sama Ci Sofi dan Ko Feli juga, saya pernah ngalamin ditawarin orang sebuah proyek. Tapi lewat jalan belakang dan saya nggak mau saudara. Kalau dilihat nilainya lumayan buat ngisi kantong saya ya kan. Tapi saya hidup bukan cuma karena uang saudara. Saya tahu yang bisa memberkati saya itu cuma Tuhan. Dan ketika banyak godaan, banyak tawaran yang menggiurkan, terkadang iman kita jadi lemah saudara. Mikir, aduh terima atau enggak. Tapi hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, saya bekerja dalam dunia sekuler. Saya tahu Tuhan juga yang jamin hidup saya. Dan saya percaya berkat datangnya dari Tuhan. Berkat yang terbaik bukan dari manusia, tapi datangnya dari Tuhan. Dan akhirnya saya menolak dengan halus, kalau mau bikin silakan menghubungi bos saya aja. Ya kan? Hal yang mungkin bisa dikompromikan saudara. Untuk kita menjadi tidak jujur dan membohongi orang sekitar kita. Kalau mungkin hari itu saya tergoda, saya jahat, ya mungkin saya lupa dengan Tuhan. Mungkin hari itu saya akan menerima tawaran itu dan saya akan membohongi Ci Sofi dan juga Ko Feli hari itu. Tetapi saya tahu, saya pernah ngalamin yang namanya nggak jujur tuh nggak enak saudara. Jadi hari ini saudara, apapun yang ada di hadapan kita, belajar untuk, tadi dikatakan kan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dan saya berkata tidak pada semua hal-hal yang akan membawa saya ke dalam ketidakjujuran. Hari ini saudara, hidup di dalam kejujuran. Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur dan adil. Kita punya Tuhan yang tidak berbohong. Kita punya Tuhan yang tidak berdusta. Tapi kita punya Tuhan yang jujur, yang adil. Mari pagi ini miliki kriteria ini. Hidup di dalam kejujuran. Saya percaya ini firman yang mungkin tidak terlalu berat tentang kejujuran. Tetapi saya tahu dasar demi dasar kalau kita bisa setia melakukannya, maka ini akan membuat kita menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup. Amin. Mari saudara pagi ini ya pilih yang baik, pilih yang benar. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Dan percayalah kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan kejujuran, kita bersikap benar. Firman-Nya tadi berkata, Dia Tuhan yang akan menjamin semuanya. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Saudara, kejujuran itu buah roh, ya, bukan karunia. Jadi kalau seseorang itu bisa jujur, itu bukan karena keturunan, ya.
bukan juga karena anugerah. Ini bisa jujur karena anugerah, karena karunia dari Tuhan, bukan. Kejujuran itu buah roh. Jadi perlu ada yang dinamakan belajar. Ya. Belajar dari perkara yang kecil, maka engkau akan jujur dalam perkara yang besar. Ya. Kalau hanya perkara kecil aja kamu udah gak jujur, apalagi perkara yang besar. Jadi kejujuran itu sebenarnya yang tadi dikatakan, kalau kamu jujur itu berkat Tuhan akan melimpah. Kalau kamu jujur itu seperti benteng yang membentengi kita. Itu betul saudara. Jadi belajar supaya kita itu hidup dalam kejujuran. Ya. Hidup dalam kejujuran itu adalah buah roh yang harus kita banyak belajar. Belajar dari apa? Dari firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itu seluruh Alkitab itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Seringkali ada suatu istilah bahasa Jawa mengatakan ojo jujur-jujur kok kojur gitu ya. Jadi jangan kamu terlalu jujur, nanti kamunya malah mengalami kesukaran. Saudara, sebenarnya itu istilah yang kurang benar menurut saya. Sebab begini, asalkan kita itu jujur tapi dengan bijaksana, ya. Minta kepada Tuhan roh kebijaksanaan sehingga kita itu di dalam berbicara jujur itu tepat pada waktunya. Ya. Kalau anak kecil kadang-kadang kurang bijaksana. Salah satu contoh tentang kedua cucu saya, ya. Nah, kalau ciciknya agak nakalin dia tiba-tiba bisik-bisik sama saya gitu. Jujur dia ngomong gitu ya. Jujur ngomong sama saya, "Cicik gini. Tiba-tiba ciciknya datang. "Apa?" Cicik yang ngomong, "Enggak." Dia mulai enggak jujur kan karena ketakutan, saudara. Jadi kadang-kadang ini anak ya, anak itu seperti itu. Tapi dia ngomong jujur. Kalau ciciknya gini, teman saya sebagai seorang oma ya, saya sih gak percaya 100%. Tapi kemungkinan benar yang dikatakan si kecil ini ya. Cuman kan karena dia cara menyampaikan kejujuran dengan dibarengi seolah-olah bahasa Jawanya wadul tuh apa ya? Apa ya namanya? Jadi ya begitulah, karena dia pengen menunjukkan ini loh cici saya, cici lagi keadaannya begini gitu. Saudara, ini salah satu contoh aja. Jadi belajar begini, kita harus jujur ya dan bijaksana sehingga kita itu benar-benar setiap apa yang kita katakan dengan kejujuran itu membuat semuanya menjadi clear ya. Sebab kalau ada kejujuran otomatis semua akan terbuka kok. Nah, kalau terbuka kan semuanya transparan ya. Jadi untuk itu sekali lagi saya mau sampaikan, itu adalah buah roh yang harus dipelajari dalam hidup saudara dan saya. Perlu kita itu belajar mulai dari perkara kecil sampai kepada perkara yang besar. Tuhan berkati saudara. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh belajar kepadamu Tuhan. Apa arti kejujuran yang sebenarnya? Kami tahu itu sangat penting dalam kehidupan kami. Biarlah kami jujur di hadapan-Mu dan jujur di hadapan manusia. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Bapak, kami datang saat ini, kami tetap mau berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Kemelut-kemelut yang ada saat ini
beban yang sangat berat yang harus ditanggung oleh bangsa kami, terutama yang ditanggung oleh Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau tahu beratnya beban yang ada dalam kehidupan bangsa kami dan Bapak Presiden kami. Kemelut yang terus-menerus belum dapat diselesaikan. Keadaan perekonomian Tuhan, memikirkan akan siapa yang akan meneruskan sebagai pemimpin dari bangsa ini dalam menghadapi masa kegelapan, dalam menghadapi resesi, dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di negara-negara yang lain. Bagaimana cara menanggulangi? Bapak, inilah beban yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami dan merupakan beban dari Bapak Presiden kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menopang akan Bapak Presiden kami dan semua staf yang ada Tuhan. Berikan kepadanya hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kejujuran, berikan kepada Bapak Presiden kami sesuatu pemikiran yang brilian untuk dapat mengentaskan keadaan bangsa dan negara kami ini. Bapak, kami berdoa. Kami tahu keadaan kesukaran itu pasti ada di hadapan kami. Masa kekeringan pasti ada di negara kami dan di bangsa-bangsa lain. Kami hanya minta anugerah-Mu Tuhan. Jikalau boleh dan menurut pendapat-Mu baik, biarlah Engkau undur Tuhan. Tetapi kalau semua itu harus terjadi, biarlah Engkau sendiri akan mereka-reka segala-galanya. Karena tetap kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu tetap akan Engkau prioritaskan. Kami tahu kami anak-anak-Mu sudah Kau sediakan yang dinamakan Goshen. Kami tahu akan hal ini. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong akan bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu rakyat Indonesia terlalu amat sangat banyak yang terdapat di seluruh pulau-pulau, 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Tuhan, Kau peliharakan bangsa ini. Kau peliharakan juga akan 5 benua. Tuhan, kami sungguh menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami minta lawatan yang daripada-Mu, supaya banyak yang diselamatkan Tuhan. Banyak yang masuk di dalam Goshen-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh dunia pada umumnya. Terima kasih Bapak. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami masih memiliki Engkau yang hidup. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini. Engkau keadaan cuaca yang saat ini yang tidak menentu. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang prima. Kami minta daya tahan tubuh ilahi memenuhi hidup kami. Memenuhi akan seluruh sel-sel dalam tubuh kami. Memenuhi akan darah kami, sehingga dalam tubuh kami bercampur dengan darah-Mu, bercampur dengan daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu, sehingga tidak ada satu sakit penyakit dalam bentuk apapun juga yang berani mendekati tubuh kami, karena di dalam tubuh kami sudah ada daya tahan tubuh ilahi.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Pengurapan ini ada pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah semua dikuasai oleh pengurapan yang daripadamu. Semua yang tidak baik dihancurkan dengan pengurapan. Biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi untuk melakukan semua pekerjaan yang baik yang Kau siapkan buat kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena kami melakukan bersama dengan Engkau. Berkati kaki kami juga Tuhan, supaya kaki kami ini juga dipimpin dalam perjalanan hidup kami, supaya mencapai pada garis akhir. Terima kasih Bapa, hari ini semua apa yang kami kerjakan kami mau melakukan bersama dengan Engkau. Berjalanlah bersama dengan kami. Biarlah tiang awan dan tiang api-Mu tidak akan pernah undur daripada hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.